jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Apa yang harus kita lakukan? Long Hao Chen dengan tenang bertanya pada Yue Ye. Dia bisa pergi kapan saja berteleportasi dengan Hao Yue. Sebaliknya, dia ingin melihat reaksi apa yang akan ditunjukkan Putri Yue Ye ini dalam situasi seperti ini. Dari fakta tersebut akan terlihat kesungguhan kerjasama di antara mereka. Yue Ye dengan cepat menjawab, Kaisar Dewa Iblis selalu datang menemui ayahku jika ada hubungannya dengan beberapa hal penting. Dia akan memerintahkan semua orang untuk menyambutnya setiap kali dia datang ke bagian dalam kastil, menggunakan teknik rahasia yang memungkinkan naga hitam untuk mengintai melalui setiap aura hidup di area tertentu. Jika seseorang menyembunyikan dirinya, kemungkinan besar itu adalah seorang pembunuh. Sebelum Yang Mulia Kaisar Dewa Iblis pergi, semua orang akan dibatasi pada area tertentu. Long Hao Chen bertanya, artinya, saya harus tampil di depan Kaisar Dewa Iblis. Yue Ye memberi senyum pahit, aku khawatir itu tidak bisa dihindari. Saya tidak menyangka Yang Mulia akan datang pada saat seperti itu. Sekarang, kamu tidak akan bisa keluar karena lingkungan kastil bulan telah disegel. Dan di sini, kami hanya memiliki pelayan, dan tidak ada laki-laki. Karena kamu harus keluar bersamaku, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan, apa yang harus kita lakukan. Bahkan mengingat kecerdasannya, dan itu tidak mengherankan, jika dia memberitahu Kaisar Dewa Iblis bahwa dia memiliki hubungan dengan pasukan pemburu iblis manusia, bahkan ayahnya sendiri, Dewa Iblis bulan tidak akan dapat membelanya. Kaisar Dewa Iblis paling membenci pasukan pemburu iblis dari aliansi kuil. Tiba-tiba, saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Long Hao Chen, mata Yue Ye tiba-tiba bersinar, aku punya solusi, namun... Long Hao Chen tampak bingung dan bertanya, apa yang terlintas di benakmu? Yue Ye menyatakan, jika kita tidak melakukan ini, jika ini ketahuan, aku kacau. Meskipun saya beberapa tahun lebih tua dari kamu, saya masih di bawah 20. Apakah kamu benar-benar tega melihat saya dimakamkan di sisi kamu? Aku bahkan belum pernah mendapatkan pacar. Demi Tuhan, tolong lakukan, oke. Itu hanya akan memberi Anda sedikit keluhan. Anda akan bebas dari itu setelah Kaisar Iblis pergi. Long Hao Chen berpikir jauh di dalam bahwa Putri Yue Ye ini tampaknya benar-benar menunjukkan ketulusan. Meskipun dia benar-benar mendapatkan ide busuk, itu masih sesuatu yang sangat mungkin dilakukan. Terlebih lagi jika dia berteleportasi kembali pada waktu seperti itu, dia akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 hari untuk kembali. Dan saat ini, mungkin akan ada semacam perubahan yang tidak menguntungkan. Ayo cepat, kita tidak bisa tinggal. Hidupku ada di tanganmu sekarang, jangan bilang kamu masih tidak percaya padaku. Yue Ye benar-benar cemas. Gerbang istana kastil bulan terbuka, Dewa Iblis bulan Agares memimpin sekelompok bangsawan dari klan bulan. Sementara semua orang di istana kastil bulan, termasuk para pelayan, berkumpul, sedangkan para pelayan lain dengan cepat berkonsentrasi di alun-alun di tengah. Dewa Iblis Agares tingginya sekitar 2 meter, mengenakan gaun ungu, rambutnya diikat menggunakan ikat kepala dan disampirkan di bahu ke punggungnya, dan di dahinya, jejak samar bulan yang bengkok terlihat. Dari segi penampilan, Agares adalah pria terganteng yang ada, bahkan lebih unggul dari Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu dalam aspek ini. Padahal, tingkah laku mereka bisa dibandingkan, berdiri di sana, dia secara alami menjadi pusat dari seluruh alun-alun, cahaya semua orang disembunyikan olehnya. Di antara tingkatan iblis, Kaisar Dewa Iblis adalah yang disebut Kaisar, dan di bawahnya, hanya 2 raja yang bisa mengklaim gelar raja, salah satunya adalah Dewa Iblis bulan Agares, dan yang lainnya adalah Iblis Prophet, yang jauh melampaui siapapun di seluruh ras iblis dalam hal prediksi. Agares ditemani oleh seorang gadis berpenampilan tenang yang berdiri di sampingnya,
dengan sosoknya yang ramping yang bisa disebut sempurna, dia tidak memakai riasan apapun, memberikan kesan kecantikan yang segar, murni. Yang paling mencengangkan adalah dia memiliki sepasang mata hitam yang mirip dengan manusia. Tanpa diragukan lagi, dia adalah gadis tercantik di luar sana, dan satu-satunya yang bisa dikatakan cocok dengan dewa iblis bulan Agares. Di belakang Agares berdiri selusin orang, yang terdekat adalah 4 pria parubaya, semuanya adalah pria tampan seperti satu di antara 10.000, yang merupakan 4 yang disebut Kaisar Bulan Agung, pembantu paling terpercaya dari dewa iblis bulan Agares. Di belakang mereka ada selusin pria parubaya dari klan bulan, yang mengeluarkan aura padat dan kuat dari tubuh mereka. Salah satu dari gadis-gadis ini adalah Putri Yueye, dia memimpin sekelompok pelayan, di antaranya yang paling dekat dengannya menundukkan kepalanya. Bagi seorang gadis, lebih khusus lagi wanita yang menakjubkan seperti dia, kebanggaan terbesar sama sekali tidak terletak pada kekuatan atau energi spiritualnya, terutama dalam kelompok yang begitu melekat pada penampilan sebagai klan iblis. Penampilan fisik akan selamanya menjadi kriteria pertama mereka. Itu terutama terjadi pada selir di sisi dewa iblis bulan, yang ternyata adalah seorang wanita manusia. Dengan mengandalkan penampilan fisiknya, dia telah menaklukkan semua klan bulannya. Orang itu adalah Ibu Yueye. Meskipun putrinya tidak dapat menggantikan tahta dewa iblis bulan, selama dia tetap sebagai seorang putri, tidak ada yang akan melepaskannya dari posisinya yang terhormat. Namun, beberapa menit sebelumnya, kepercayaan diri Yueye tentang penampilan fisiknya baru saja runtuh. Sebagai putri klan bulan, pengurus rumah tangga di sisi Yueye semuanya perempuan. Jika laki-laki berdiri di sisinya, pasti akan terlihat aneh. Jadi, dengan kilatan ilahi, solusi yang dia pikirkan adalah membuat Long Hao Chen merubah pakaiannya menggunakan riasan, kostum dan membuatnya bertindak sebagai pelayannya. Long Hao Chen masih muda, dan tubuhnya masih jauh dari dewasa. Lebih lanjut menambahkan kesempurnaan mutlak dari fisiknya, tidak terlalu rumit untuk mendandaninya seperti seorang gadis. Ini juga mengapa Long Hao Chen sebelumnya tidak mau setuju. Meskipun mereka berkompromi, dia terpaksa. Perubahan yang dilakukan Yueye pada Long Hao Chen sederhana, dia mengganti pakaiannya menjadi pakaian pelayan, menyembunyikan jakunnya dengan hati-hati, sebelum menggunakan riasan pada alis dan wajahnya, memberinya tampilan yang lembut dan feminin. Menyelesaikan seluruh proses ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit dan tidak lebih. Namun, pada saat dia selesai, orang pertama yang terkejut adalah sang pencipta, Yueye sendiri. Terlalu cantik sekali. Dalam hati Yueye, gadis tercantik selain dirinya hanya bisa menjadi ibunya sendiri, karena usianya yang masih muda, temperamen, anggun yang diwarisi dari ibunya, dan daya tariknya kepada orang lain. Dia tidak lebih dari alat tawar-menawar. Namun, setelah selesai merias wajah Long Hao Chen, kepercayaan dirinya ini telah hancur seluruhnya ketika dia perlahan mengangkat kepalanya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kata cantik untuk menggambarkan penampilan Long Hao Chen, kulit putih yang lembut, hidung yang bagus, mata yang jernih dan murni. Setiap garis wajah ini sangat indah dan halus, tidak ada cacat sama sekali. Ketika ini semua digabungkan, itu menghasilkan hasil yang benar-benar luhur. Itu kesempurnaan, penampilannya saat ini hanya bisa digambarkan sebagai sempurna, meskipun dia hanya mengenakan pakaian pelayan. Yueye percaya bahwa jika Long Hao Chen menghilangkan mata magisnya, memperlihatkan sepasang mata berwarna emas aslinya, itu pasti akan memberinya tampilan yang mengesankan, membawa keindahan matahari yang turun ke bumi. Long Hao Chen tidak terlalu merasakan perubahan pada tubuhnya, hanya merasa tidak enak badan saat mengenakan pakaian wanita. Beruntung hanya butuh sedikit waktu, dan yang dia lakukan sejak saat itu hanyalah mengikuti petunjuk Yue. Yueye mengutak-atik pakaiannya sendiri, merasa sangat terganggu. Dia sudah mulai menyesali idenya, dan telah berulang kali memperingatkan Long Hao Chen untuk tidak mengangkat kepalanya apapun yang terjadi. Jika kecantikan seperti itu, yang sudah melampaui ibunya sendiri, ditangkap oleh bangsawan lain dari klan bulan, itu akan menimbulkan masalah besar. Bahkan ayahnya sendiri tidak akan melepaskannya. Memikirkan hal ini, Yueye tidak bisa menahan ekspresi aneh. Seandainya dia tahu sebelumnya, dia lebih suka dia dianggap laki-laki dengan identitas sebagai Viscount klan bulan. Terus terang, sungguh mengherankan jika dia sebenarnya bukan seorang gadis yang menyamar sebagai laki-laki. Hormati yang mulia, di tengah panggilan bernada tinggi, seluruh alun-alun istana bulan benar-benar sunyi. Meskipun Long Hao Chen menundukkan kepalanya, dia masih merasakan kekuatan penindas berbeda yang memenuhi udara. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Dua dewa iblis yang tangguh hadir.
Untuk salah satu dari mereka, satu jari saja sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkannya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Namun, dia tidak sepenuhnya mematuhi peringatan berulang Yueye, dan diam-diam mengamati orang-orang dari klan bulan ini berdiri di depannya. Meskipun dia hanya melirik sekilas, itu sudah cukup baginya untuk mengingat banyak hal dengan ingatannya yang mencengangkan. Itu adalah musuh yang akan dia hadapi di masa depan. Prioritasnya saat ini setidaknya mengingat identitas mereka, sehingga dia bisa tetap tenang saat menghadapi mereka di masa depan. Long Hao Chen sangat berhati-hati untuk menjaga penampilan Dewa Iblis Bulan Agares dalam pikirannya. Agares menyambut kehadiran Anda. Agares Dewa Iblis Bulan membungkuk di depannya, sebelum semua orang di punggungnya membungkuk juga. Ini adalah tempat paling mulia milik klan bulan, tetapi sama seperti orang lain di wilayah iblis, mereka harus menghormati Kaisar Dewa Iblis. Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu dapat dikatakan mengenakan pakaian sederhana. Di belakangnya, hanya 4 orang parubaya berjubah hitam yang mengikutinya. Dia tidak memiliki penjagaan yang berlebihan. Tentu saja, ini hanya orang-orang yang memasuki istana. Jumlah penjaga yang berdiri di luar hanya diketahui oleh Kaisar sendiri. Hari ini, Kaisar Dewa Iblis tidak menunjukkan kekuatan tirani seperti di jalur Demon Hun, hanya mengenakan gaun hitam sederhana. Dia bahkan tidak memancarkan aura perkasanya. Mengangkat tangannya, dia membungkuk di atas Dewa Iblis Bulan Agares yang sedang berlutut. Adik laki-laki yang baik, apakah perlu bersikap seformal itu di antara kita berdua? Agares mengungkapkan senyuman, selain hubungan, etika tidak bisa diabaikan. Yang mulia, jauh di lubuk hati, jika saya tidak menampilkan tampilan formal, apakah Anda benar-benar tidak peduli? Tentu saja, ini tidak lebih dari kritik yang tak terucapkan. Bahkan dengan posisinya sebagai Dewa Iblis kedua, dia tidak begitu berbeda dengan Dewa Iblis lainnya di depan Kaisar Dewa Iblis. Posisi tertinggi Kaisar Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan dengan mudah, jadi dia secara alami tidak menunjukkan perilaku meremehkan di depannya. Kaisar Dewa Iblis mengangguk, sebelum mulai mengikuti Agares ke istananya. Tepat pada saat itu, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba berhenti, melihat ke arah lain. Ini tampak seperti tampilan yang tidak penting. Tetapi bahkan dengan posisi dan kultivasi Kaisar Dewa Iblis, penampilannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang tidak dapat disembunyikan. Reaksi ini hanya mengejutkan Dewa Iblis Bulan Agares, yang segera mengikuti tatapan Kaisar ke arah yang sama, dan ini persis arah di mana putri tercintanya Yueye berdiri. Agares merasa sangat gugup, tetapi benar-benar tidak mau Yang Mulia menyimpan keinginan apapun terhadap putri kesayangannya sendiri. Meskipun Kaisar Dewa Iblis adalah keberadaan yang sangat kuat, dia masih sangat memperhatikan bawahannya, dan tidak akan melakukan sesuatu yang menyakiti perasaan mereka. Tetapi di sisi lain, jika Kaisar Dewa Iblis memiliki pemikiran terhadap putrinya, bagaimana Agares dapat menghentikannya? Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, ayo pergi. Saat dia selesai, dia menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri. Tetapi dengan pendengarannya yang luar biasa, Agares samar-samar mendengar bahwa Kaisar Dewa Iblis sepertinya mengatakan, mereka sangat mirip. Ketika mata Kaisar Dewa Iblis melirik ke arahnya, Yueye merasa darahnya sendiri membeku, dan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Dalam hati berteriak dengan marah, sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Sebagai pihak yang terlibat, dia secara alami merasa bahwa Kaisar Dewa Iblis pandangan tidak diarahkan padanya, tapi pada Long Hao Chen yang berdiri di sisinya. Tepat pada saat itu, ketika Kaisar Dewa Iblis masuk, Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, dan dengan satu gerakan ini, menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis, yang melirik tepat ke wajah Long Hao Chen untuk waktu yang sangat singkat. Long Hao Chen merasakan hal yang persis sama dengan Yueye, otaknya tiba-tiba menjadi kosong. Begitu pandangan Kaisar Dewa Iblis bersilangan dengannya, dia segera merasakan energi menakutkan mengunci tubuhnya, mengisolasinya sepenuhnya dari dunia luar. Artinya, tepat pada saat itu, bahkan jika dia ingin memindahkan dirinya kembali melalui kontrak dengan Hao Yue, dia tidak dapat melakukannya. Long Hao Chen merasa menyesal, dia seharusnya tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Dewa Iblis. Dia juga percaya bahwa dengan kultivasi Kaisar Dewa Iblis, dia pasti akan mengetahui tentang atribut energi spiritual internal di tubuhnya. Mungkinkah bahwa aku akan mati di sini? Namun, pergantian peristiwa berikutnya benar-benar di luar kendalinya. Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba pergi dengan Dewa Iblis Bulan Agares, memasuki istana bagian dalam, dan dia tidak memperhatikan lagi. Hal yang sama berlaku untuk bawahannya. Kenapa dia melepaskanku? Bukankah dia menemukan atribut cahayaku?
dengan tingkat kultivasinya, itu tidak mungkin. Long Hao Chen dipenuhi dengan keraguan, dia nyaris menahan keinginan untuk berteleportasi kembali, dan akhirnya mengendalikan dirinya. Jika dia pergi seperti ini di hadapan begitu banyak orang, bagaimana Yue Ye bisa menjelaskan dirinya sendiri di hadapan anggota klannya? Kaisar Dewa Iblis akhirnya menghilang dari pandangan semua orang, diikuti oleh Dewa Iblis Bulan, dan pada saat itu, semua orang dari klan Bulan berdiri. Selama waktu ini, tangan kecil yang dingin direntangkan di sisi pinggang Long Hao Chen, mencubit kulitnya. Maafkan aku, Long Hao Chen merendahkan suaranya dan mengatakan ini. Yue Ye mengabaikannya, masih menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia memahami trik Kaisar Dewa Iblis jauh lebih baik daripada Long Hao Chen, dan dengan demikian berada di puncak keputusasaan. Tetapi setelah keputusasaan ini berkurang, tubuhnya dipenuhi dengan dua perasaan yang sangat berbeda, kekosongan dan kelegaan. Wajahnya yang tersiksa tampak sangat pucat. Secara kebetulan, tidak ada yang memperhatikannya karena perhatian semua orang masih tertuju pada Kaisar Dewa Iblis. Istana Bulan Aula Utama, Dewa Iblis Bulan mengundang Kaisar Dewa Iblis untuk duduk. Yang mulia, bagaimana Anda repot-repot datang sendiri? Jika Anda menelepon, saya akan berada di sisi Anda dalam sekejap, Agares berkata sambil tersenyum. Sekarang tidak ada lagi orang luar, kita bersaudara tidak seharusnya bersikap seperti itu. Saya datang untuk mencari Anda, pertama karena beberapa hal penting, dan juga untuk melihat Anda, kami saudara yang baik sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Karena kami biasanya sibuk dengan segala macam urusan, ikuti saya kembali sebentar lagi. Bagaimana kalau minum sampai kenyang malam ini? Saya masih ingin memiliki beberapa cangkir anggur manusia yang baik yang dibawa kembali oleh putri Anda Yue Ye untuk kami. Agares tersenyum, dengan senang hati. Sudah lama aku tidak minum di tempat kakak, Anda tidak akan menebak, gadis ini Yue Ye tidak meninggalkan banyak anggur ini untuk saya, mengirimkan bagian terbesarnya ke tempat Anda. Anda tidak tahu betapa cemburu saya sebagai seorang ayah. Feng Xiu balas tersenyum kepadanya, apa yang harus dicemburui? Jika Anda ingin minum, Anda bisa datang dan mencari saya, hanya saudara ketiga dan Anda bisa memanggil saya bos seperti ini. Anda tahu, jangan bilang ada yang menghalangi hubungan antara kita tiga bersaudara. Agares menghela nafas dalam hati, kakak ketiga, orang ini, dia tampaknya sangat fokus pada ramalan, saya pergi 2 kali untuk mencarinya. Tetapi dia mengunci pintunya pada kedua kesempatan itu. Mendengar kata-kata Agares, wajah Feng Xiu tampak agak ragu-ragu. Masa pengasingan saudara ketiga ini memang cukup lama. Sebagai iblis besar kita, dia pasti mengalami beberapa ketidaknyamanan. Ini bukan hal yang baik. Saya sangat berharap dia tidak akan kembali dengan terlalu banyak berita buruk. Agares menjawab dengan sedikit ketidaksetujuan. Berita buruk apa yang bisa dia bawa tentang M? Meskipun mereka sedikit meningkatkan kekuatan mereka selama bertahun-tahun ini, mereka tidak pernah berani keluar dari markasnya. Feng Xiu mengangguk tetapi masih berkata, kakak kedua, kamu tidak boleh terlalu berpikiran sempit. Lagi pula, manusia telah bereproduksi dan hidup di benua itu selama ribuan tahun. Jika kami benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menanganinya, hasil akhirnya mungkin akan menjadi bencana bagi kedua belah pihak. Meskipun peluang kemenangan kita lebih tinggi, situasi ini mau tidak mau akan menarik perhatian pihak lain. Pada saat itu, bagaimana kedua belah pihak kita yang terluka dapat merespons? Meskipun kami tidak pernah menganggap manusia sebagai ancaman penting, kami tidak dapat bertindak membabi buta tanpa berpikir. Waktunya belum tiba. Setelah hening sejenak, Agares bertanya kepada Feng Xiu, bos, aku sudah lama ingin bertanya padamu, tapi kali ini apa yang kamu tunggu? Mengapa kita menunggu untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap manusia? Kita tidak bisa membiarkan mereka berkembang seperti ini. Kita tidak bisa meremehkan potensi manusia loh. Feng Xiu memberinya tatapan santai, waktunya akan bergantung pada diri kita sendiri. Saya lebih suka ingin kerabat kita mengakui keberadaan manusia, dan memandang mereka sebagai bagian dari ras kita sendiri. Itu akan menjadi waktu yang tepat untuk bertindak melawan kuil aliansi. Yang saya inginkan bukanlah menghancurkannya, tetapi memperbudaknya. Potensi manusia adalah sesuatu yang kita butuhkan. Agares terkejut, bos, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus sepenuhnya mengakui dan menerima manusia? Feng Xiu mengangguk, manusia lebih unggul dari kita dalam banyak aspek berbeda, dan mereka memiliki akar yang sangat dalam di benua ini. Beberapa tahun terakhir, setiap ketetapan saya bertujuan untuk asimilasi kemanusiaan. Pertama, kami bertujuan untuk mengasimilasi manusia di wilayah kami sendiri dalam hal ini, sebelum berkembang perlahan, dan suatu hari,
Kita akan membuat semua manusia menjadi bagian dari kekuatan kita sendiri. Ini pasti akan membuat ras iblis kita lebih kuat. Tujuan saya tidak terbatas pada dunia ini, tetapi saya ingin mencapai ambisi almarhum kakek saya untuk memulai perang untuk menaklukkan planet lain. Kakak kedua, bagaimana kalau membiarkan gelar dewa iblismu diteruskan ke Yueye? Membiarkan dia mewarisimu? Feng Xiu tiba-tiba berkomentar. Bos, bagaimana kita bisa? Kerabat kita pasti tidak akan menerima ini. Feng Xiu dengan acuh tak acuh menjawab, selama kamu mendapat dukunganku, siapa yang berani membuat masalah karena ini? Karena kita berencana untuk sepenuhnya berasimilasi dengan manusia, kita harus menjadi orang yang mengambil inisiatif. Anda seharusnya tidak keberatan dengan fakta bahwa kecepatan kemajuan anak Yueye ini agak lambat. Selama dia berhasil mendapatkan kemampuan untuk menggantikan Anda, pertumbuhannya di masa depan pasti akan melampaui Anda. Inilah keunggulan potensi manusia. Memikirkan tentang pandangan ini yang diberikan Kaisar Dewa Iblis kepada Yueye, Agares mau tidak mau merasa berhati-hati. Mungkinkah Yang Mulia berencana mendominasi klan bulan? Ini tidak mungkin, dengan kekuatannya, dia tidak perlu melakukan ini. Yang terpenting, klan naga iblis memiliki kebijakan untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Perubahan muncul pada ekspresi Feng Xiu saat dia melanjutkan, saya hanya berbicara tanpa niat yang mendalam, dan saya akan menghargai pendapat Anda. Jika tidak mau, biarkan saja. Ditambah lagi, kamu masih muda, dan kita tidak boleh terburu-buru dalam masalah ini.